Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Robi, Sang penguasa langit dan bumi, Sang pemberi nikmat kepada hambanya tanpa henti. Salah satunya adalah kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menonton video ini. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi yang tidak pernah tinggal di Bogor, tapi namanya selalu tersohor. Nabi yang tidak pernah tinggal di Semarang, tapi pengorbanan dan perjuangannya selalu dikenang. Beliau Nabiullah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah yang lahir di Mekah pada tahun gajah. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umatnya beliau dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang ini kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, di mana Allah telah memberikan kesempatan untuk kita, kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan manakala jika Allah telah memberi kesempatan itu, maka harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Banyak sekali yang sangat antusias dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tidak hanya kaum muslim saja, bahkan sekarang sedang ramai-ramainya tren nonis berburu takjil. Dan ada lagi satu kaum yang tidak kalah antusiasnya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Mereka adalah pemuda-pemudi yang sekarang sedang marak-maraknya disebut dengan Gen Z. Mengapa mereka disebut sangat antusias? Karena para Gen Z identik dengan semangatnya yang tidak pernah redup, kekuatannya yang tidak pernah luntur, dan keberagamannya yang tidak pernah hancur. Bahkan Gen Z juga penglihatannya masih tepat, pendengarannya masih akurat, otot pun juga kuat. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai Gen Z ikut semangat dalam menghidupkan bulan suci Ramadan ini, khususnya dengan hal-hal yang positif. Namun kenyataannya teman-teman, sungguh miris dengan apa yang terjadi sekarang, di mana keperosotan moral lagi-lagi merajalela, dimulai dengan pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi, dan yang sering kita tidak sadari, baca story WA kuat jam-jaman, baca Quran sebentar saja, mata sepet kayak dilakban. Dalam hal ini ada syair Jawa yang menyinggung. Lanang karo wadon manggon sepi-sepi, nyanding senggal-senggol kaya kebo sapi. Ngono kuwi dosa, ayo do tobato, ojo diteruske yen durung dirabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita rapatkan barisan, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Dalam hal ini sudah disinggung dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum
minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyuruh kebajikan, menyuruh berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi terkadang kita sebagai Gen-Z khususnya malu, bahkan tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena kita takut akan cacian dan hinaan, bahkan setelah kita menyingkirkan kemungkaran. Padahal teman-teman Gen-Z, dalam menyingkirkan kemungkaran tidak dibutuhkannya pedang, tidak dibutuhkannya benda tajam. Karena itu hanya akan menyebabkan pertumpahan darah yang sangat kejam. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menyingkirkan kemungkaran? Jawabannya ada di hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-34 yang berbunyi, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, cegahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita dapat mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, mencegah kemungkaran dengan tangannya. Artinya, siapa saja mereka yang memiliki tingkatan atau jabatan tertinggi, maka hendaknya mereka mampu menegakkan keadilan di negeri ini. Yang kedua, mengubah kemungkaran dengan lisannya. Dapat dipahami bahwa jika ada di antara mereka yang pandai dalam berbicara dengan ilmunya, maka hendaknya mereka saling menasehati dengan perkataannya yang baik. Dan yang ketiga, mencegah kemungkaran dengan hati. Jika kalian sudah tidak bisa lagi atau tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan. Dan tingkatan mencegah kemungkaran dengan hati merupakan selemah-lemahnya iman. Dalam hal ini ada dua yang ditawarkan. Kita meninggalkan kemungkaran yang terjadi atau membenci kemungkaran yang ada. Oleh karena itu, teman-teman, khususnya para Gen-Z, ayo kita isi bulan suci Ramadan ini dan bulan setelahnya dengan perbuatan yang baik, yang bermanfaat. Mari kita introspeksi diri, saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul lagi jalan-jalan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Burung kutilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.